Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Melka Sinaga, mahasiswa semester 1 Akuntansi Malam 2 di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang persaingan monopolistis, yaitu salah satu tugas pengantar ekonomi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Raja Hardiansyah, SEME. Sebelumnya, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jaseline dengan NIM 22622-133 dan saya sendiri Melka Sinaga 22622-139. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Pasar monopolistis atau biasa juga disebut dengan persaingan pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang dalam segi produksi barangnya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dan bisa dikatakan juga memiliki beberapa karakteristik dari barang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis pasar yang ekstrim. Kenapa dibilang ekstrim? Karena pasar monopolistik ini mengandung sifat atau unsur-unsur dari pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Kita masuk pada ciri-ciri yang pertama, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual. Namun demikian, pasar ini tidak memiliki produsen atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna. Dalam skala produksinya juga tidak lebih banyak dari produsen lainnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan ciri yang sangat penting yang dapat membedakan antara persaingan monopolistik dan juga persaingan sempurna, di mana kita bisa membedakan dari luarnya, dari segi penampakannya, di mana kalau misalnya dari persaingan sempurna barangnya itu serupa atau sama, tetapi kalau dari pasar monopolistik berbeda corak secara fisik, jadi mudah untuk dikenali. Yang ketiga, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Perlu diketahui bahwa persaingan monopolistis ini harga bukanlah merupakan suatu penentu banyak atau tidaknya pelanggan, tetapi dilihat dari bagaimana cara pengiklanan perusahaan tersebut untuk menarik pelanggan. Yang keempat, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga, namun demikian pengaruhnya ini relatif kecil atau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Yang kelima, pemasukan ke dalam industri relatif mudah, yaitu hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti dalam oligopoli dan monopoli, tetapi pemasukan tidaklah semudah seperti dalam persaingan sempurna. Selanjutnya ada keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis, yaitu terdapat dua keseimbangan, ada jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang, oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit dan sebagai akibatnya kurva MR tidak berhimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis adalah sama dengan di dalam monopoli. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistis tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini adalah contoh dari kurva keseimbangan. Yang di sebelah sini ada kurva jangka pendek dan di sebelah sini ada kurva jangka panjang, di mana dalam kurva jangka pendek diketahui bahwa memiliki keuntungan yang lebih besar daripada kurva jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada penilaian atas persaingan monopolistis. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai sejauh mana efektifnya pasar persaingan monopolistis ini, kita bisa melakukan perbandingan antara persaingan sempurna dan persaingan monopolistis. Yaitu kita bisa lihat dalam kurva ini
terdapat persaingan sempurna dan persaingan monopolistis. Diketahui bahwa PS, yaitu harga yang berlaku di pasar atau harga per unitnya, seimbang atau sama dengan QS, di mana QS adalah jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan untuk persaingan monopolistis, diketahui PM atau harga yang berlaku di pasar, dan juga bisa dikatakan biaya per unitnya lebih besar dari QM, yaitu jumlah barang yang diproduksi dari persaingan monopolistis. Kesimpulannya, bahwa walaupun perusahaan persaingan sempurna dan persaingan monopolistis ini sama-sama mendapatkan keuntungan, tetapi perusahaan monopolistis ini memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada jumlah barang yang diproduksi. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa persaingan monopolistis ini tidak lebih efektif dari persaingan sempurna. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa persaingan sempurna ini memiliki efisiensi yang baik daripada persaingan monopolistis dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produksi, yaitu berbeda dari segi mutu, desain, pengemasan, dan dimana ini merupakan keistimewaan dari persaingan monopolistik. Dan dari segi keuntungan, produsen dan konsumen sama-sama mendapatkannya. Dan jika dilihat dari produsen, diferensiasi produksi ini bisa menjadi penghambat bagi perusahaan lain untuk menarik pelanggan. Dan keuntungan bagi konsumen memiliki banyak pilihan untuk membeli suatu produk yang dengan berbeda karakteristik. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Terbatasnya dorongan disebabkan karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka pendek dapat mendorong kepada kegiatan mengembangkan teknologi. Dengan kata lain, jika keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek, maka akan memicu perusahaan-perusahaan untuk memasuki industri tersebut, sehingga keuntungan normal tidak didapatkan lagi. Yang keempat, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah seimbang karena tidak terdapat keuntungan yang berlebihan dalam jangka panjang. Maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebihan pula. Yang kelima, persaingan bukan harga. Pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha untuk melakukan persaingan bukan harga, bertujuan untuk membedakan kurva permintaan ke kanan. Yang dengan kata lain, persaingan bukan harga ini termasuk dari poin sebelumnya, yaitu diferensiasi produksi dan juga dari segi pengiklanan. Persaingan bukan harga ini dibedakan menjadi dua jenis, seperti yang tadi saya bilang, diferensiasi produksi dan iklan, serta promosi penjualan. Dalam pengiklanan ini terdapat sisi negatif dan sisi positifnya. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Yang pertama, kita bahas pada pandangan lain yang menyokong pengiklanan. Oke, yang pertama, pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Di sini, seperti yang kita ketahui, dengan adanya pengiklanan seperti di TV atau di sosial media, pasti kita sebelumnya tuh lebih sedikit tahu tentang produk tersebut sebelum kita membeli di pasar atau tidak di supermarket. Jadi kalau dengan adanya pengiklanan ini sedikit banyak kita istilahnya tahulah reviewnya bagaimana dari produk dari barang tersebut itu. Lalu yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan yang memperbaiki mutu suatu barang. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Di sini maksudnya bahwa iklan yang kita buat ini bisa menjadi pemasok biaya bagi perusahaan komunikasi tersebut. Yang keempat, iklan menaikkan kesempatan kerja. Selanjutnya, ini adalah pandangan yang mengkritik pengiklanan. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Di sini maksudnya adalah jika kita melakukan promosi secara iklan, itu otomatis kita melakukan pengiklanan itu melewati media elektronik
seperti tadi surat kabar, majalah, televisi, dan itu otomatis membutuhkan dana, dan disitulah masuknya suatu penghamburan. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Seperti sekarang ini, banyak sekali berita-berita yang harus kita cari kebenarannya terlebih dahulu, karena beredarnya berita-berita hoax yang mengurangi kepercayaan masyarakat akan berita-berita yang beredar. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Dan keuntungan dari pasar monopolistik ini ada 4, yaitu banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Di sini maksudnya produsen bebas keluar masuk dari pasar sehingga mereka itu bisa mereview atau melihat bagaimana perkembangan dari barang-barang mereka. Jadi mereka bisa mengembangkan inovasi dan apa saja yang ada dalam kekurangan dalam produksi barang mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selain keuntungan, terdapat juga kelemahan pasar monopolistik, yaitu memiliki tingkat persaingan tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Yang keempat, masih terdapat kemungkinan terjadinya pemborosan biaya produksi bila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Yang kelima, bagi perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif rendah. Keenam, kurang efisiensinya perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Dari beberapa penjelasan sudah dijelaskan, terdapat beberapa ringkasan atau poin penting dalam persaingan monopolistik. Yang pertama, dari banyaknya perusahaan, jenis produksi, kebebasan menentukan harga, persaingan di luar harga, dan juga kemungkinan produksi keluar masuk pasar. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam hal pengucapan atau segi materi, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, sekian dari saya. Terima kasih.